Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang telah memudahkan kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu yang mulia ini, yang semoga kita berharap kepada Allah Azza wa Jal ditambahkan kepada kita ilmu yang nafi', yang bermanfaat, yang bisa membawa kita berubah menuju kebaikan, dan yang bisa mengantarkan kita kepada keistiqamahan di atas jalan Allah yang lurus. Sebagaimana kita juga berharap kepada Allah Azza wa Jal dengan hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini dicatat sebagai amal saleh yang memperberat amal kebaikan kita kelak di akhirat, diangkat derajat kita dan diampuni dosa serta kesalahan kita. Tidak lupa salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnati Sahihah. Ambillah akidah anda dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Bahasan kita masih erat kaitannya dengan jenis-jenis kesyirikan besar atau asyirkul akbar wa anwa'uhu, syirik besar dan macam-macamnya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala Asy-Syekhul 'Allamah Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Beliau mengatakan, hal nu'alliku al-kharazata wal wada'ata wa nahwaha. Apakah boleh hukumnya bagi kita untuk mengalungkan atau mengenakan al-kharazah wal wada'ah? Al-kharazah dan al-wada'ah ini termasuk tamimah. Yang hanya saja al-kharazah itu identik dibuat dari jenis bebatuan yang diukir sedemikian rupa yang kemudian dibuat gelang. Adapun al-wada'ah itu lebih identik dengan sebutan, kalau dalam bahasa kita, rumah dari binatang yang seperti keong atau sejenisnya dari binatang laut, yang itu pun juga dirangkai dalam bentuk gelang ataukah kalung. Al-kharazah dan al-wada'ah ditinjau dari sisi bahan yang digunakan itu berbeda, namun dari sisi penggunaannya maka ini semuanya masuk kategori tamimah. Tamimah sebagaimana kita ketahui adalah satu azimat yang digunakan untuk
menolak bala, menghindarkan dirinya dari keburukan, atau untuk menjaga dirinya dari berbagai macam penyakit seperti penyakit ain atau yang lainnya, dan penyakit-penyakit yang bisa menular. Nah, keyakinan orang dahulu, mereka banyak menggunakan tamimah ini, azimat-azimat ini, apakah dalam bentuk gelang yang mereka pakai, ataukah dalam bentuk kalung yang mereka gunakan, atau dalam bentuk begel yang digunakan di kaki atau di salah satu bagian tubuhnya. Nah, sebagai seorang muslim, apakah hal ini dibolehkan bagi kita untuk mengenakannya di tangan kita, di leher kita, atau di bagian tubuh kita yang lainnya? Mengingat kebanyakan masyarakat di zaman dahulu, bahkan sampai zaman kita sekarang, tidak sedikit yang menaruh keyakinan-keyakinan melalui benda tersebut. Bagaimana hukum Islam ketika mendapati hal seperti ini? Maka dikatakan oleh beliau, la nu'alliquha minal ain. Tidak boleh hukumnya bagi kita mengalungkannya, mengenakannya dalam bentuk apapun, di bagian manapun, baik itu dalam rangka untuk menolak penyakit ain atau menolak penyakit-penyakit yang lain. Kenapa dikatakan tidak boleh? Maka beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yamsaskallahu bidur fala kashifa lah illahu wa yamsaskallahu bidurrin. Jika seandainya Allah menghendaki menimpakan satu kemudaratan, satu keburukan kepada kamu, fala kashifa lahu illahu, maka sekali-kali tidak ada yang bisa mengangkatnya, tidak ada yang bisa menghilangkannya, tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali hanyalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah yang mulia ini begitu jelas dan gamblangnya mengabarkan kepada kita bahwasannya tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala atau sesembahan-sesembahan yang diagungkan oleh manusia yang bisa menghilangkan penyakit yang Allah timpakan kepada makhluk itu. Terlebih ketika kita melihat dari susunan bahasa, ketika Allah mengatakan fala kashifa lahu illahu, tidak ada satupun zat yang bisa mengangkat, menghilangkan, melenyapkan kemudaratan tersebut, keburukan tersebut. Dikatakan keburukan, dikatakan kejelekan, dikatakan mudarat karena konotasinya negatif dari pandangan manusia. Dan ini mencakup semua perkara yang tidak diinginkan oleh manusia dari berbagai macam penyakitnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada satupun zat yang bisa mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Dia, illahu, maka di sini digunakan gaya bahasa an-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan fala kashifalah, Allah meniadakan sosok zat yang barangkali diyakini oleh sebagian manusia dia bisa mengangkat penyakit itu. Maka Allah meniadakan itu semua, tidak ada yang bisa mengangkat, menghilangkan, melenyapkan penyakit itu. Kemudian Allah katakan illahu, dan di sini letaknya penetapan.
kecuali hanyalah Dia. Kecuali hanyalah Dia. An-nafyu wal itsbat, peniadaan dan penetapan ketika digunakan dalam susunan kalimat ini mengandung makna al-hasr, pembatasan makna. Dalam bahasa kita sekali-kali tidak ada yang bisa mengangkat penyakit itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin mengetahui dan memahami hakikat masalah ini, maka apa faedahnya ketika dia mengenakan berbagai macam azimat? Apa faedahnya? Jika seandainya dikatakan, oh itu berhasil, ternyata sembuh penyakitnya, oh itu berhasil, ternyata penyakitnya ringan, maka kita katakan berapa banyak di antara mereka yang tidak berhasil. Keberhasilan dari kesembuhan seseorang lantaran mengenakan azimat itu tidak menunjukkan kebenaran azimat, baik secara medis apalagi secara agama. Apalagi ketika kita melihat hukum syar'i dalam masalah ini, ketika kita melihat apa keyakinan Anda ketika menggunakan azimat tersebut, maka kebanyakan akan mengatakan, saya menggunakan ini supaya saya bisa sembuh. Saya menggunakan ini supaya saya selamat. Saya mengenakan ini supaya saya terjaga. Nah, kita tanya, berarti penyandaran Anda dari ini semuanya tertuju kepada benda azimat tersebut, bukan kepada Allah. Padahal Allah katakan Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Maka ketika seorang dia menggantungkan dirinya untuk meraih maslahat kepada selain Allah dalam bentuk apapun itu, maka disinilah letaknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Letaknya kesyirikan, karena dia meyakini bahwasannya ada selain Allah yang bisa menghindarkan dirinya dari keburukan. Dia meyakini ada selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Padahal kita tahu melalui ayat di atas dan juga ayat-ayat yang lainnya bahwasanya tidak ada satupun selain Allah itu mampu memberikan maslahat atau menimpakan mudarat atau melenyapkan, menghilangkan satu keburukan pada diri seseorang. Dan masalah ini dimasukkan oleh al-muallif, penulis kitab Asy-Syaikh Muhammad Jamil Zain rahimahullahu ta'ala pada bab syirik besar dan macam-macamnya, mengingat terkandung akidah yang batil ketika seorang mengenakan azimat tersebut. Apa itu akidah yang batil? Keyakinan bahwasannya di sana ada zat selain Allah yang bisa menyembuhkan dirinya, yang bisa menjaga dari keburukan. Dari sini kita mengetahui bahayanya azimat dalam bentuk apapun. Kemudian dibawakan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi mengatakan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak.
barang siapa yang mengenakan azimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa yang mengenakan azimat, entah itu dalam bentuk kharozah ataukah wada'ah, dan nama ini sangat maklum bagi kalangan masyarakat Arab, yang bisa jadi nama-nama ini berbeda di masyarakat kita, ya. Namun makna yang terkandung itu adalah azimat, benda yang digunakan untuk menjaga dirinya atau menghilangkan penyakit atau menghindarkan dirinya dari keburukan. Entah dia pakai kul buntet misalnya, ya, atau omah keong, ya, atau berbagai macam nama yang lain. Maka selama itu fungsinya dan hakikatnya itu adalah azimat, maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian hukum secara umum, hukum secara mutlak. Dan di sini kita tidak bisa menghakimi A, B, C, D sebagai seorang musyrik gara-gara mengenakan gelang atau kalung atau azimat yang lain. Mungkin sudah kita sampaikan terkait masalah hukum. Di sana ada hukum secara mutlak dan ada hukum muqayyad. Hukum secara mutlak seperti yang kita sampaikan dari penjelasan Syekh Muhammad Jamil Zainu melalui ayat, melalui hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengenakan azimat dengan keyakinan bahwasannya azimat inilah yang bisa menghilangkan penyakit, menghindarkan dia dari mara bahaya, menjaga dirinya dari keburukan, itu hukumnya musyrik. Ini hukum secara umum, ya. Adapun hukum muqayyad atau hukum kepada person tertentu, maka di sini tidak disinggung oleh beliau. Artinya tidak jelaskan, ya. Sehingga tidak boleh bagi kita secara serampangan ketika melihat A, B, C, D atau yang lainnya dengan mengenakan azimatnya langsung kita katakan dia musyrik. Dan ini perkara yang sangat sensitif dan sering dijadikan sebagai bahan untuk menuduh dakwah sunnah ini sebagai dakwah yang bermudah-mudah mengkufurkan orang lain atau mensyirikkan orang lain. Padahal ini tataran masih umum, tidak mengerucut pada person tertentu. Kenapa sih kita tidak boleh mengatakan ketika ada seorang di antara kita mengenakan azimat, ya, jimat atau yang lainnya, karena bisa jadi dia belum tahu ilmunya, atau mungkin karena dia memiliki pemahaman yang masih kacau, atau mungkin dia memiliki satu janji dengan orang tua atau kakeknya dulu untuk mengenakan sepanjang hidupnya, atau hal-hal yang lainnya, yang ini semua merupakan penghalang-penghalang dari menjatuhkannya vonis hukum kesyirikan pada diri A, B, C, D dan seterusnya. Kan begitu. Yang ketiga, kita ini adalah orang biasa, penuntut ilmu yang tidak punya hak untuk menjustifikasi A, B, C tadi sebagai orang kafir atau musyrik. Bukan wilayah kita, tapi itu wilayahnya para
ulama, ya, wilayahnya para ulama. Nah, kalau kita mengetahui hakikat dakwah sunnah ini, maka inilah dakwah yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan hukumnya secara umum tanpa menempatkan justifikasi kepada A, B, C, D. Justifikasi hukum kafir atau musyrik itu dikembalikan kepada ulama, bukan wilayah kita. Ya, oleh karena itu kita jangan sampai salah atau gagal memahami ketika kita mengetahui hukum umum ini, ya, kemudian kita langsung terapkan ke tetangga kita atau teman kita yang barangkali dia masih awam, tidak tahu ilmu. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mengenakan tamimah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Karena dia meyakini bahwasannya jimat atau tamimah ini dia dengan zatnya sendiri itu bisa menyembuhkan penyakitnya atau melindungi dirinya dari keburukan atau menghindarkan dari mara bahaya. Dan ini bertentangan dengan ayat Allah dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita sampaikan juga, ketika ada seorang dia menggunakan azimat, dia tidak meyakini bahwasannya azimat atau jimat ini secara zatnya menyembuhkan dia. Dia tidak meyakini ke sana. Dia tetap yakin Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghindarkan dia dari keburukan, Allah yang mengangkat penyakit. Namun dia menganggap jimat ini wasilah. Maka dalam hal ini hukum orang tersebut terjatuh dalam syirik kecil. Beda ya antara pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama tadi dia meyakini secara zat jimat itu bisa menghindarkan dirinya, menyembuhkan dirinya dari penyakit atau sejenisnya, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Sedangkan yang kedua, dia hanya sebatas menganggap atau meyakini jimat itu sebagai wasilah untuk kesembuhan dia atau untuk keselamatan dia. Maka yang kedua ini adalah syirik kecil, dan keduanya membahayakan bagi orang muslim. Syirik, kita mengetahui jika seorang tidak bertaubat selama dia masih hidup dan dia meninggal di atas kesyirikannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa dia. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia memberikan hukum yang sama. Siapapun kaum muslimin yang mati di atas kesyirikannya, apakah syirik besar ataukah syirik kecil, yang dia belum bertobat darinya sampai dia meninggal dunia, itu terancam tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak mengetahui kapan ajal kita menjemput, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita, ya, karena kebodohan kita coba-coba melakukan hal tersebut yang kemudian kita tidak tahu ajal kita menjemput di waktu yang kita melakukan kesyirikan itu. Maka ini menjadi su'ul khatimah, penutup yang buruk dalam diri kita. Dan tentu kita seorang muslim menginginkan husnul khatimah,
dalam hidup kita. Karena semua apa yang menjadi amal-amal dia sepanjang hidupnya itu akan dipengaruhi oleh husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Fa innal a'mal bi khawatimiha. Karena sesungguhnya amal perbuatan seorang hamba itu tergantung pada penutup akhir hayatnya. Tentu kita masih ingat hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ada di antara kalian itu orang yang beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan ahli surga, sampai-sampai jarak dia dengan surganya Allah itu begitu dekatnya, sejengkal. Namun takdir Allah berkata lain, dan dia melakukan amalan penghuni neraka di akhir hidupnya sehingga ia masuk ke dalam neraka. Dan ini merupakan peringatan kepada kita, karena orang yang masih hidup itu rentan terkena fitnah. Fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, fitnah penyimpangan, atau fitnah-fitnah yang lain. Orang yang masih hidup itu rentan dengan fitnah. Kenapa demikian? Karena usaha iblis dan tentaranya dari kalangan syaitan itu selalu menggoda, selalu berusaha menyimpangkan hamba ini dari jalan Allah yang lurus. Mereka mengerahkan upaya dan kekuatan mereka untuk menyimpangkan orang-orang saleh ini. Kalau orang-orang yang terbiasa di atas kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat ditinggalkan oleh mereka syaitan, atau kalau tidak ditinggalkan, mereka selalu digoda namun dengan tenaga yang tidak maksimal sebagaimana mereka menggoda orang-orang saleh. Karena godaan mereka semakin besar, semakin kesalehan seorang itu baik, maka semakin besar godaan dan bisikan syaitan untuk menyimpangkan dirinya. Ketika seorang tidak bisa istiqamah di atas amal, di atas keyakinan yang benar, maka ini rentan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan buruk di akhir hayatnya. Makanya para ulama, fa innal hayla ta'man 'alaihi al-fitnah. Kata mereka, sesungguhnya orang yang masih hidup itu sekali-kali tidak akan bisa dilepaskan yang dari namanya fitnah. Kemudian soal berikutnya, beliau mengatakan, ma hukmul amali bil qawanin al mukhalifati lil Islam. Apa hukum menegakkan aturan-aturan, undang-undang al-mukhalifati lil Islam yang menyelisihi aturan Islam? Apa hukumnya menjalankan, menerapkan aturan-aturan, undang-undang yang bertentangan dengan Islam? Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, sebuah wilayah, sebuah negeri dikatakan negeri itu Islam atau
negeri itu negeri kufur ditinjau dari syiar Islam yang ada di dalamnya. Negeri ini Islam karena ada syiar Islam yang digaungkan di negeri tersebut. Negeri ini dikatakan kufur karena sama sekali tidak ada syiar Islam yang muncul. Dan itu dilandaskan pada sikap Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau hendak memerangi satu kaum. Dalam hal yang sahih ya, disampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi satu kaum, dan kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memerangi umat manusia sampai mereka mengatakan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Jika mereka sudah melakukan hal ini, maka mereka telah melindungi darah mereka, melindungi harta mereka, sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk menumpahkan darahnya, mengambil hartanya kecuali dengan hak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi satu kaum, maka beliau menunggu sampai datang waktu subuh. Jika terdengar suara azan, yaitu azan subuh, maka Nabi mengurungkan penyerbuannya, tidak jadi. Namun tatkala tidak terdengar sama sekali kumandang azan di waktu subuh itu, maka disitulah Nabi memulai menyerang mereka. Para ulama mengambil hukum dalam masalah ini bahwasannya syiar Islam itu adalah parameter untuk memberikan penilaian apakah negeri itu, kaum itu, wilayah itu Islam atau tidak. Dan dari sini kita mengetahui Islam tidaknya sebuah negeri bukan dititik beratkan atau dijadikan parameternya apa? Undang-undang. Makanya orang-orang Khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman radikalisme, bermudah-mudah memberikan justifikasi pada negeri kita ini sebagai negeri kufur, karena mereka menjadikan undang-undang pada negeri ini sebagai parameternya. Ketika mereka mendapati ternyata undang-undang yang ada di negeri ini adalah demokrasi, maka mereka mengatakan negeri ini kufur, pemerintahnya kufur, dan semua rakyatnya kufur, keluar dari Islam. Kalau seperti itu, berarti mereka sudah menghalalkan darah semua penduduk negeri ini. Konsekuensinya seperti itu. Ketika mereka meyakini dengan keyakinan yang batil tadi akan kekufuran atau kemurtadan penduduk negeri, maka tidak heran ketika mereka melakukan berbagai macam aksi bom bunuh diri atau yang semisalnya, karena mereka meyakini darah kita ya, yang selain mereka itu halal, karena akidah yang salah tadi, keyakinan mereka yang mengatakan kita ini sudah keluar dari Islam. Nah, ini pemahaman mereka. Padahal pemahaman yang benar yang disampaikan oleh para ulama kita, sebuah negeri dikatakan Islam
itu ketika muncul syiar-syiar Islam di dalamnya tanpa melihat aturan yang ada. Berdasarkan tadi ya, sikap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi satu kaum. Yang dijadikan patokan Nabi adalah syiarnya itu ada atau tidak. Nabi tidak bertanya kamu di sini itu menerapkan hukum Islam apa saja atau tidak. Tidak. Nah, jadi ini poin pertama yang harus kita ketahui. Dan alhamdulillah negeri kita penuh dengan gaungan syiar-syiar Islam. Maka kata para ulama, negeri kita Indonesia ini adalah negeri Islam, negeri Muslim. Walaupun tidak kita pungkiri dari aturan yang ada sebagian ataukah kebanyakan itu bercampur dengan aturan non-Islam. Namun itu tidak menjadikan negeri ini negeri kufur. Negeri ini adalah negeri Islam. Ya. Negeri ini adalah negeri Islam. Nah, kita kembali. Beliau mengatakan tadi, apa hukumnya menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang Islam atau syariat Islam atau aturan Islam? Kata beliau, al-amalu bil qawaninil mukhalifati lil islami kufrun idza ajazaha. Menerapkan undang-undang selain Islam, apapun itu undang-undangnya dengan berbagai macam namanya, selama itu bertentangan dengan aturan Islam, syariat Islam, jika seorang menerapkannya pada satu wilayah, satu negeri, dan dia meyakini bolehnya menerapkan aturan yang bukan Islam, kata beliau, ini hukumnya kufur. Ini hukumnya apa? Kufur. Kemudian beliau melanjutkan, aw i'taqada salahiyataha, atau dia meyakini hukum selain Islam itu lebih baik daripada hukum Islam, sehingga dia menerapkan hukum itu, maka ini mengambil hukum yang sama, yaitu apa? Kufur. Orang yang meyakini hukum selain Islam itu lebih baik, kemudian dia menerapkannya, kufur. Ini masih umum ya hukumnya, tidak berbicara individu, tidak berbicara person. Kita berbicara dalam tataran hukum secara mutlak, secara umum. Orang yang menganggap, meyakini hukum selain Islam itu jauh lebih baik daripada hukum Islam itu sendiri, kufur. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka cari? Dikatakan hukum jahiliyah adalah semua hukum-hukum yang berada di luar hukum Islam. Semua hukum selain Islam dikatakan hukum jahiliyah. Jadi bukan terbatas di masa jahiliyah pada waktu itu, tidak. Sampai nanti akhir zaman pun selama itu hukum menyelisih hukum Islam, itu disebut oleh Allah hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah mereka mencari hukum jahiliyah daripada mencari hukum Allah? Wa man ahsanu hukman, dan tidaklah ada ya hukum yang jauh lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumi yuqinun, bagi hamba atau bagi kaum yang meyakini. Ayat ini menunjukkan tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Jika ada orang yang dia itu menganggap hukum selain Islam itu lebih baik,
berarti dia meninggalkan perintah tersebut. Duh Ustaz, mana perintahnya di situ? Mana perintahnya Bapak Ibu? Ketika Allah mengkhabarkan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan siapakah orang yang jauh lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakininya? Ini bentuk pengkhabaran, ya kan? Namun mengandung perintah. Perintah ini itu terkait dengan keyakinan. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan tadi, ya, maksudnya kita ini diperintah untuk meyakini bahwa hukum Allah itu jauh lebih baik daripada hukum selain hukum Allah. Itu perintah. Ketika seorang menganggap hukum selain Islam itu lebih baik, berarti dia meninggalkan perintah Allah tersebut. Ada satu faedah yang perlu kita ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita salat, wa aqimus salata wa atuz zakah, dalam firman-Nya, tegakkanlah, dirikanlah oleh kalian salat, yaitu 5 waktu, dan tunaikan zakat. Perintah Allah kepada kita terkait salat itu ada 2. Al-amru bil fi'li wal amru bi'tiqadi wujubih. Pertama, perintah untuk kita melakukan salat secara zahir, menegakkan salat. Yang kedua adalah perintah meyakini wajibnya salat. Perintah meyakini wajibnya salat. 2 hal ini itu merupakan bagian dari iman. Karena iman adalah ucapan, perbuatan, dan juga keyakinan. Al-imanu qaulun wa i'tiqadun wa amalun bil arkan. Ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, keyakinan inilah yang merupakan prioritas utama. Artinya, iman tidaknya seseorang itu prioritasnya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Orang munafik, dia sholat, mungkin zakat juga, mungkin juga ikut berperang. Secara amal perbuatan, kita katakan amal Islam, iya. Mereka melakukan, iya, kan begitu. Namun kenapa mereka Allah katakan fid darkil asfal minan nar? Mereka berada di keraknya api neraka, padahal mereka melakukan amal-amal Islam, kan begitu, secara lahiriah. Namun di sini pentingnya kita mengetahui, ketika mereka tidak mengambil iman dalam hatinya, justru mengutamakan kekufuran, maka inilah sebab kenapa amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dia adalah kufur hatinya kepada Allah, tidak mau menerima. Walaupun mereka salat, zakat atau yang lainnya, karena perbuatan ini yang mereka lakukan adalah untuk maslahat mereka, supaya mereka mendapatkan tempat di tengah-tengah kaum muslimin, supaya mereka mendapatkan kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin, supaya mereka aman dirinya, hartanya, dan semuanya di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya orang munafik itu orang yang menyembuhkan kekufuran dengan perbuatan-perbuatan Islam. Ya, kita kembali. Ketika Allah merintahkan kita salat, berarti pertama kita harus melakukan salat itu
Dan yang kedua, kita harus meyakini hukum salat itu wajib. Makanya kalau didatangkan kepada kita dua hal yang berbeda. Pertama, orang dia tidak salat karena malas mungkin, ya, atau yang lainnya dikalahkan oleh hawa nafsunya, namun dia masih meyakini salat itu wajib. Dengan orang yang dia itu juga tidak salat, entah karena malas atau apa, namun dia meyakini salat tidak wajib. Mana yang lebih berat? Pertama atau kedua? Kedua, karena di situ keyakinannya telah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan untuk diyakini salat itu wajib, sedangkan dia tidak mau meyakini. Demikian pula kondisi orang munafik. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapakah orang yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang meyakini? Walaupun ini bentuk khabar, namun di sini mengandung perintah agar kita meyakini hukum Allah lah yang terbaik. Ketika orang menganggap hukum selain Islam itu lebih baik, berarti dia meninggalkan perintah dari sisi keyakinan tadi. Makanya dikatakan apa? Kufur. Apalagi orang yang membolehkan. Kemudian dibawakan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang kufur. Ya. Ayat ini harus ditempatkan pada tempat yang benar, ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Karena ayat ini biasa digunakan oleh mereka orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman radikal untuk melandasi pemahaman mereka dan melegalkan justifikasi hukum mereka kepada kaum muslimin. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka menelan mentah-mentah penafsiran ayat ini. Siapapun dia, selama tidak menggunakan hukum Allah, kafir semua. Padahal tidak demikian. Kata para ulama, ya, ketika dilihat dari sisi turunnya ayat ini berbicara kepada atau tentang kitab, yang mana notabene mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengamalkan kandungan perintah yang ada dalam kitab-kitab mereka, yang diantaranya tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika ayat ini ditujukan kepada orang-orang mukmin, maka sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, itu kufur kecil, tidak sampai pada kufur besar. Artinya gimana sih? Kok tambah bingung? Bingung buatan Bapak? Misal seorang muslim nih, ya, dia menegakkan hukum selain hukum Islam karena barangkali dia terpaksa atau dipaksa. Namanya seorang penguasa pastikan punya kaitan dengan negara-negara yang lain. Terapkan hukum ini, kalau tidak kita embargo negerimu. Mau tidak mau akhirnya apa? Menerapkan, kan begitu. Nah, apa hukum muslim mukmin yang melakukan hal ini? Dia tidak meyakini bahwasannya hukum selain Islam ini lebih baik, tidak.
Dia tetap yakin hukum Islam yang terbaik. Ya. Namun karena unsur tekanan, paksaan atau sejenisnya itu menjadikan dia menerapkan hukum tersebut. Maka disinilah penempatan tafsiran Ibnu Abbas kufrun duna kufrin. Artinya kekufuran yang bukan termasuk kufur besar. Artinya orang tadi dia terjatuh dalam kufur kecil karena ada apa? Sebab tadi. Tapi kalau tidak ada sebab, ya, justru dia meyakini hukum selain Islam lebih baik daripada hukum Islam, dan dia dengan lantangnya mengatakan hukum ini harus diterapkan daripada hukum Islam, maka jelas orang ini terjatuh dalam kufur besar. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Selama imam pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan menegakkan aturan yang telah Allah turunkan, melainkan Allah akan jadikan kebengisan satu bagian menimpa bagian yang lain dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana hadis ini tertuju kepada mereka ahli kitab, maka ini pun juga bisa tertuju kepada kaum muslimin. Ketika umat Islam mengindahkan aturan Allah, meninggalkan hukum Islam dengan berbagai macam faktornya, maka fitnah yang terjadi apa? Antara kaum muslimin saling menghantam satu sama lain. Dan itu terjadi dimanapun, di negeri kaum muslimin kebanyakan. Ya. Oleh karena itu kita harus menerapkan hukum Islam. Duh, Ustaz, berarti kita harus politik, harus ke negara. Mas, hukum Islam itu tidak terbatas hanya pada undang-undang negara. Kita mendidik istri anak kita harus dengan hukum Islam. Bagaimana cara kita bergaul? Nak, makan, baca bismillah dulu. Hukum Islam. Nak, makan tangan kanan, hukum Islam. Jadi jangan sampai kita termakan oleh pemikiran dangkal orang-orang harokah yang menjadikan hukum Islam, hukum Allah terbatas pada aturan undang-undang negara. Tidak. Berhijab, hukum Islam tidak, Bapak Ibu? Hukum Islam. Menutup aurat, hukum Islam. Ada hukum-hukum Islam yang diterapkan oleh individu, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan ada juga hukum-hukum Islam di ranahnya pemerintah. Kisos misalkan, boleh tidak kita terapkan hukum kisos, hukum rajam? Individu loh ya, masyarakat, nggak boleh, itu wilayahnya negara. Wilayah negara, Bapak Ibu. Jadi harus kita fahami, ada hukum-hukum Islam pada taraf individu, pada taraf keluarga, masyarakat, dan juga ada taraf kepemerintahan. Jadi tidak bisa kita hukumi rata. Ya, makanya Syekh Albani rahimahullahu taala di antara ucapan beliau dalam membantah Hizbut Tahrir di antaranya, ya, dia mengatakan, aqim, tegakkan al-Islam fi qulubikum. Islam itu di hati-hati kalian. Taqumud daulah ala ardikum. Maka niscaya negeri Islam itu akan muncul di bumi kalian. Karena Syekh Albani melihat pada waktu itu banyak orang-orang ini yang berafiliasi ke Hizbut Tahrir di zamannya itu banyak meninggalkan hukum Islam pada tataran individu mereka,
keluarga mereka atau yang lainnya. Sedangkan di luar mereka berkoar-koar untuk mengajak kaum muslimin menegakkan hukum Islam pada taraf pemerintahan. Maka dibantah oleh beliau, mustahil itu akan terwujud kalau kalian tidak menegakkan hukum Islam pada diri dan hati-hati kalian. Bagaimana hukum Islam akan tegak pada bumi Allah, pada satu negara, jika mereka tidak meyakini azab kubur? Hukum Islam tidak. Hukum Islam terkait dengan akidah. Baik, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Allah memberikan kepada kita keistiqamahan di dalam kita berpegang di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita berharap kepada Allah agar menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan akhir hayat kita sebagai husnul khatimah. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.